sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, Ketua kelas boleh dipimpin doanya. Langsung siap juga. Mulai. Baik. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Jadi sebelum memulai pembelajaran, Ibu mau tanya, hari ini siapa saja yang tidak masuk? Bagus sekali. Nah, sebelum memulai pembelajaran, ayo anak-anak berdiri dulu. Kita menyanyikan lagu nasional. Apa ini? Bendera benderaku. Benderaku, kamu suri kata perwira di seluruh tanah Indonesia. Kau tetap punya bangsa. Karena di semester yang baru ini kalian baru masuk ke kelas 3, jadi hari ini kita belajar IPA materi mari kenali hewan di sekitar kita. Nah, jadi tujuannya yang pertama nanti kalian bisa mengelompokkan hewan berdasarkan tulang belakangnya. Kemudian yang kedua, kalian bisa menganalisis pola pengelompokannya. Sebelumnya, ayo kita bermain dulu. Ini di sini Ibu ada permainan. Nanti kalian jawab ya hewan apa saja yang ada di gambar ini. Ini hewan apa? Angsa. Catat ya. Betul. Nomor 2, hewan apa ini? Macan tutul. Betul. Kemudian yang terakhir, ini hewan apa? Kambing. Kambing. Catat ya. Domba. Tidak apa-apa. Nah, jadi dari hewan-hewan tadi, apakah bentuknya sama? Beda. Apa yang membedakan? Tulang belakang. Ya, tulang belakangnya. Nah, jadi Ibu mau kalian membuat pertanyaan tentang materi yang akan kita pelajari di pada pagi hari ini. Nanti ditulis dan maju ditandakan di papan ya. Ayo ditulis pertanyaannya terkait materi yang akan kita pelajari. Nanti kita jawab sama-sama materinya tentang pertanyaannya. Sudah? Sudah. Sudah ditanyakan. Coba papan tulis. Oke, jadi di sini sudah ada beberapa pertanyaan dari murid-murid. Nah, Ibu mau pilih yang ini. Pertanyaannya, apa yang membedakan tubuh ikan dengan burung? Tubuh ikan ada Betul, tubuh ikan ada sisinya, sedangkan burung Ada bulunya. Lalu nomor 2, apakah semua hewan bergerak dengan cara yang sama? Tidak. Tentunya hewan ada beberapa cara bergerak, ada yang terbang, ada yang berenang, ada yang melata. Kemudian nomor 3, ini pertanyaan yang terakhir, mengapa hewan ada yang hidup di air dan ada yang hidup di darat? Karena tempat tinggalnya menyesuaikan dengan cara hidupnya. Nah, jadi hewan yang hidup di air itu ada
video tadi ada hewan apa saja? Hewan vertebrata dan invertebrata. Tadi di hewan invertebrata jenisnya ada apa saja? Jadi di hewan tidak bertulang belakang atau hewan invertebrata itu jenisnya ada hewan berpori, hewan berongga, cacing, hewan lunak, dan hewan berkaki luas. Nah, contoh dari hewan berpori ini ada spongina, hewan berongga contohnya ada ubur-ubur, lalu ada cacing, dan hewan lunak contohnya kera, apalagi siput, nah, kemudian hewan berkaki luas, contohnya kepiting, ya kecoa. Nah, lalu di hewan vertebrata tadi jenis-jenisnya ada apa saja? Ikan, reptil, burung, Tadi ikan bernafas menggunakan lisan, amfibi contohnya kura-kura. Amfibi hidup di dua alam, yaitu di darat dan di air. Kemudian reptil contohnya penyu, buaya, ular. Lalu burung tadi contohnya ular, nah, ada burung yang tidak bisa terbang contohnya apa ya anak-anak? Pipin, ayam, angsa. Kemudian mamalia. Mamalia ini hewan yang menyusui. Contohnya sapi, kambing. Bangsa tadi yang hewan mamalia hidup di air. Apa? Lumba-lumba. Betul sekali. Nah, jadi di sini Ibu ada media namanya papan klasifikasi. Nanti murid-murid menempelkan di sini ya. iya Ibu, Ibu bagiin aja. Ayo, siapa yang mau maju dulu? Menempelkan contoh hewan invertebrata dan vertebrata. Ayo maju anak-anak. Gantian ya, jangan rebutan. Jangan berulang. Udah Hewan invertebrata yang mana? yang apa ini? Kaki luas. Tuh, katakan. Nah, di sini anak-anak sudah menempelkan yang pertama mamalia ada lumba-lumba, benar apa salah? Benar. Kemudian ada apes, di sini ada elang, flamingo, ayam. Kemudian di hewan invertebrata ada hewan berpori, ada karang, betul atau tidak anak-anak? Betul. Kemudian hewan berongga contohnya anemon laut, hidra dan lainnya. Nah, karena sudah bermain, pastinya sudah lumayan paham lah ya dengan materinya. Nah, anak-anak sekarang dibagi menjadi dua kelompok. Satu kelompok berisikan 4 anggota. Ini kelompok 1 dan kelompok 2. Jadi di situ kan yang Ibu sudah berikan itu kan ada kartu kecil. Nah itu kan ciri-cirinya. Nanti kalian bisa menempelkan di baliknya, di balik sini ya. Ditempel. Kemudian nanti jenis hewannya apa saja nanti kalian tempel di sini. Nah, bisa dikerjakan apakah dapat dipahami anak-anak? Oh, bisa. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Belum. Ini gimana, Bu? Tidak ada di kanalnya sih. Oh, di kanalnya.
klasifikasi hewan vertebrata. Ada mamalia, apes, pisces, reptilia, dan amfibi. Sebutkan nggak sama ya? Oke, sebentar. Yang mamalia cirinya itu bisa menyusui. Yang apes cirinya itu memiliki bulu. Terus yang pisces itu disebut dengan ikan. Terus untuk reptilia itu hewan melata. Dan yang amfibi itu hewan bertulang belakang yang hidup di dua alam. Terus contoh dari mamalia sendiri ada lumba-lumba, kucing, paus, gajah. Untuk contoh hewan apes ada flamingo, elang, ayam, penguin, dan contoh dari pisces ada ikan lele, ikan hiu, ikan pari, ikan nila. Oke, sudah ya. Nah, dari pekerjaan kelompok 1 bagaimana? Bagus. Apakah benar semua? Jawabannya benar. Dikasih apa? Dikasih B, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Kelompok 2 yang maju. Sekarang giliran kelompok 2. Oke, tenang dulu. Perkenalkan nama saya Yoga. Nama saya Adi. Saya Nafisa. Sini kami akan dengan klasifikasi hewan-hewan. Oke, baik, sudah. Bagaimana pekerjaan dari kelompok 2? Bagus. Ada yang ingin ditanyakan apa enggak? Tidak. Oke, sudah benar semua ya. Dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Oke, jadi tadi sudah belajar macam-macam hewan. Ada hewan vertebrata, ada hewan vertebrata. Nah, apa sih dampak dari hewan vertebrata maupun invertebrata? Jadi di hewan vertebrata tadi ada ikan sebagai sumber protein, amfibi untuk menjaga keseimbangan lingkungan, reptil untuk pakaian dan hiasan, kemudian burung sebagai sumber protein, mamalia sebagai sumber protein juga. Kemudian di dampak positif dan negatif invertebrata ini sebagian besar merugikan ya anak-anak. Protozoa ini merugikan atau merusak fungsi. Kemudian konifera sebagai spons pencuci piring dan misi. Oke, jadi tadi hari ini kita belajar apa? Vertebrata. Hewan vertebrata itu apa? Hewan vertebrata? Betul. Pintar sekali murid-murid kelas 3. Nah, jadi tadi mengapa kita perlu belajar jenis-jenis hewan? Biar tahu Data. Oke, baik. Nah, jadi sekarang pada saat belajar tentang materi kita ada asesmen formatif akhir ya. Nanti anak-anak mengerjakannya secara individu. Ibu kasih waktu 10 menit cukup? Sudah selesai? Sudah. Sudah. Terima kasih. Nah, karena sudah mengerjakan soal asesmen formatif akhir, nanti Ibu akan lihat terlebih dahulu yang nilainya di bawah KKTP akan mengerjakan remedial dan nilainya di atas KKTP sudah tidak usah mengerjakan remedial tapi mengerjakan pengayaan. Nah, jadi karena hari ini kita sudah selesai, bagaimana pembelajaran pada pagi hari ini? Adakah yang kesulitan belajar? Tidak, sudah menyenangkan ya. Baik, karena sudah selesai, di minggu depan kita akan belajar tentang perbedaan ciri-ciri hewan. Nah, jangan lupa dipelajari dan juga tetap semangat. Oke? Ketua kelas bisa dipimpin doa. Bersabda telah mulai. Telah selesai. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Wah.